penting adalah setelah itu kamu mencoba untuk tetap meyakinkan dirimu untuk tetap berinteraksi sama tetangga, tidak selalu memukul rata dengan kita menghindar, mengabaikan main HP atau apapun itu tuh sebagai sesuatu yang respon utama atau respon yang konsisten. Nah, kita harus membuat suatu gebrakan buat diri kita bahwa ya enggak apa-apa sekali, dua kali seperti itu, tapi bukan sebuah perilaku yang konsisten terus-terusan kayak gitu karena kita perlu butuh tetangga kita nanti juga suatu saat gitu kan. Gitu. Mas, kenapa orang-orang saya temui baru-baru saja itu random dan gila ya? Ini gimana ini maksudnya? Sangat sangat eh, sangat luas ya yang dibahas gitu. Nah, kita baca selanjutnya. Gilanya nggak nalar, ada yang DPO, ada yang bos mafia, ada yang bule hunter, wah aneh-aneh lah pokoknya gitu kan. Nah, ini pertanyaannya adalah berada di komunitas mana Mbak Alf Explorer gitu kan. Nah, kalau kita sudah tahu ada orang-orang yang seperti itu di lingkungan sekitar kita, maka kita harus lebih strategik gitu ya, lebih strategis dalam mengambil sebuah keputusan berperilaku, mengambil keputusan dalam berkomunikasi gitu kan. Karena apa? Karena pasti rentetannya akan panjang kayak gitu ya. Akibat apa ya, after effect-nya itu banyak banget kalau kita terus-terusan berada di lingkungan yang seperti itu. Jadi kalau memang apa namanya menemui lingkungan yang seperti itu Mbak Explorer gitu, maka jangan lupa untuk berhati-hati gitu kan. Jangan lupa bahwa kita berada di situasi yang kita sendiri itu punya relatable sama lingkungan keluarga juga. Artinya bahwa setiap respon yang kita lakukan, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, setiap tweet yang kita tweetkan gitu ya, setiap konten yang kita post, setiap reels yang kita buat, semua yang muncul dari diri kita itu pasti akan ada imbasnya. Dan jangan lupa karena kita makhluk sosial, maka imbasnya itu bukan cuma dalam diri lingkungan diri kita sendiri aja, tapi juga akan relate ke lingkungan sekitar keluarga kita gitu kan. Artinya keluarga kita akan dapat imbasnya juga dari apa yang kita lakukan. Jadi pertimbangkan betul ketika kamu atau kalian semua itu berada pada lingkungan yang jumlah positifnya lebih sedikit daripada jumlah negatifnya. Maka saya bilang sering-seringlah mengukur gitu ya, sering-seringlah menimbang, mempertimbangkan gitu kan. Lebih banyak positif atau negatifnya sih yang kita lakuin gitu kan. Nah, itu harus benar-benar dalam kondisi yang apa ya? Head to head gitu ya. Karena kalau kita tahu lebih banyak negatifnya daripada positifnya, maka kita harus belajar untuk mengurangi gitu kan berhubungan sama orang-orang seperti ini. Karena kalau sudah terjun masuk nggak cuma sekedar ketemu kan kata-katanya kan saya temui gitu ya. Sekedar ketemu lama-lama menjadi ngobrol, lama-lama menjadi berinteraksi, lama-lama beraktivitas bersama, lama-lama bekerja bersama. Lah itu yang berbahaya. Kalau sudah bekerja bersama, maka untuk bisa keluar dari zona itu akan amat sulit gitu. Karena kalau kalian teman-teman tahu tentang teman-teman kita yang kurang beruntung yang akhirnya menggunakan narkoba dan akhirnya masuk ke dalam lapas gitu ya. Itu kan sebenarnya mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari zona itu gitu kan. Tapi ternyata memang mereka harusnya kembali lagi, mereka kembali lagi dan kembali lagi ke sana gitu kan. Karena mereka tidak mudah buat keluar dari area yang sulit itu gitu kan. Eh, apa ya? Mereka akhirnya terhubung dengan apa ya tembok-tembok yang tinggi, terhubung dengan jalan-jalan yang buntu untuk berkembang, untuk bisa mencari pekerjaan yang selain yang dilakukan dia biasanya. Ya itu tidak mudah. Jadi saran saya buat para restorer, belajarlah untuk mulai eh, apa namanya? Belajarlah untuk mulai menghitung dan mengukur kira-kira lebih banyak positifnya atau negatifnya gitu ya. Nah, nah ini ada kita kembali ke yang tadi juga ya dari Mbak Ania Sur juga ngebahas tentang kita juga sampai dipaksa orang tua ngomong sama tetangga atau apa lagi capek banget ya. Asertif ya kata kuncinya. Jadi kalau kita lagi jenuh, capek atau lagi pengen melakukan sesuatu secara sendiri,
maka kita perlu berterus terang gitu kan. Kita perlu memberanikan diri untuk speak up gitu kan tentang kondisi kita sesungguhnya seperti apa. Bukan dalam rangka untuk melawan, tapi dalam rangka untuk menjelaskan bahwa kondisi kita seperti ini, terlepas dari segala resiko, konsekuensi gitu kan. Orang tua bakal marah, orang tua bakal ngejudge kita ini nggak sopan atau apapun itu. Yang terpenting dalam situasi seperti itu adalah kita ceritakan dulu, asertif dulu, bahwa kalau kita asertif, kalau kita terus terang, maka harapannya orang lain tuh mendengar apa yang kita pahami. Tentang bagaimana akhirnya setelah mendengar itu mengambil keputusan apa, orang tua kita atau orang lain itu menjadi apa namanya, pilihannya mereka. Itu kan orang, setiap orang bertanggung jawab atas pilihan dan ucapannya masing-masing. Kalau akhirnya setelah kita sudah ceritain ternyata kita masih dipaksa untuk itu, ya jadi kita jadi belajar bahwa sebenarnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mendengarkan orang lain, tidak punya empathic understanding gitu kan, tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain atau dengan anaknya atau dengan keluarganya gitu kan. Ya ini yang akhirnya kita belajar bahwa oh berarti saya harus lebih punya cara lain untuk bisa membuat orang lain lebih paham. Ya, jadi karena kita kurang efektif berkomunikasinya. Ada beberapa orang ketika kita ngomong sama orang tua kita itu, kita nggak bisa langsung ke orang tua kita, tapi kita harus ngomong sama orang lain yang lebih powerful daripada orang tua kita, supaya orang tua kita mendengar pendapat kita. Strateginya itu kadang-kadang perlu agak muter-muter dulu supaya orang lain jadi paham. Dan mungkin seperti itu. Saran saya asertif. Oke. Pas ada tamu, bukain pintu, kabur ke dalam. Nah, jangan lupa bahwa itu tadi ya, momen dimana kita itu punya sikap-sikap tertentu gitu ya, itu tuh kadang ada masanya gitu ya. Buat beberapa orang bertahan pada perilaku tertentu itu adalah sebuah kenyamanan. Padahal sebenarnya kita semua perlu memahami bahwa perilaku itu ada masanya. Oh, kalau kita itu misalkan apa, kayak misalkan kita ngomong anak kecil gitu ya, atau ada anak yang sudah mulai beranjak remaja. Oh, disuapin orang tua itu ada masanya waktu kecil. Lalu kalau saat sudah remaja kita nggak sakit, kita sehat-sehat aja, tangan kita masih berfungsi, kita masih minta disuapin, artinya kita kan menggunakan perspektif perilaku kenyamanan yang ada terjadi pada masa kecil kita, dan kita tahu itu nyaman, kita jadi manja dan segala macam gitu kan. Artinya eh, kita belum bisa move on dari situasi kita di usia sebelumnya atau di momen sebelumnya. Begitu juga dengan relasi dan segala macam gitu kan, yang tadi perilaku yang bukain pintu terus kemudian kabur ke dalam gitu kan. Itu sebenarnya kita harus belajar dulu apakah di usia kita yang sekarang itu tuh kita benar-benar sudah berperilaku sesuai usia yang seharusnya kita berperilaku gitu ya. Karena itu ada kalau kita ngomong di psikologi gitu ya, itu ada segmennya masing-masing. Oh, usia segini itu perilakunya harusnya gini, usia segini itu harusnya perilakunya gini, idealnya. Meskipun kita tidak bisa ya selalu menjadi sempurna seperti saya bilang di awal tadi ya. Setidaknya kita harus fighting gitu ya, harus berjuang untuk bisa eh, apa ya, settle dengan situasi perilaku di usia kita. Tapi kalau kita masih berada pada situasi di usia sebelumnya, nah ini artinya kadang-kadang orang bilang kayak gini istilahnya, kalau orang-orang yang suka stigmatis ya kalau sama manusia lainnya gitu, kadang-kadang ih kekanak-kanakan banget sih sikapnya, ih kok kayak gitu, ih kok kayak gini gitu. Somehow itu kadang-kadang benar bahwa itu menjadi alarm kita bahwa oh berarti ada yang salah ya sama saya. Berarti perilaku semacam ini seharusnya nggak dilakukan di usia yang saya sekarang kayak gitu. Artinya saya harus lebih dewasa nih kayak gitu. Nah itu yang mungkin harus juga belajar. Jadi tidak semua perilaku semacam yang mungkin kita alami sekarang itu terus-terusan harus kita lakuin terus. Kita perlu introspeksi diri, kita perlu evaluasi. Kira-kira ini benar nggak sih? Apa jangan-jangan saya ini masih kekanak-kanakan? Tuh jangan-jangan saya ini perlu segera memperbaiki diri.
Atau saya perlu bertanya kepada orang lain untuk memvalidasi yang saya lakukan ini benar atau salah gitu kan, atau saya ini harusnya seperti apa gitu kan. Nah itulah fungsinya kita berinteraksi. Mungkin dari kita ngebahas di awal tentang interaksi sosial. Ya benar ada beberapa situasi tertentu yang kita tidak nyaman, tapi kadang situasi tertentu beneficial buat kita, bermanfaat buat kita, karena kita dapat informasi yang objektif. Kita itu sesungguhnya orang yang seperti apa. Jangan-jangan selama ini kitanya yang salah gitu kan. Kadang kita tidak berani mendengar jeleknya kita gitu. Karena kita lebih suka, lebih nyaman dengan hal-hal yang positif di telinga kita gitu kan, karena itu akan bikin kita jadi nyaman, tenang. Padahal sebenarnya kita harus seimbangin antara sakit dan senangnya gitu. Kita harus seimbangin antara positif, oh kayak gini, oh kalau negatifnya kata orang lain kayak gini, oh berarti saya harus belajar untuk eh, memperbaiki sesuatu yang dibuat orang lain itu tidak nyaman buat mereka kayak gitu. Kalau cuma satu atau dua orang yang merasa tidak nyaman, mungkin itu subjektif banget ya. Tapi kalau ternyata hampir 20 sampai 15 orang atau 30 orang gitu bilang hal yang serupa, maka ada yang harus kita perbaiki dari diri kita. Objektivitas itu perlu untuk membuat kita tersadar bahwa ada sesuatu dalam diri kita itu yang perlu diperbaiki. Tapi tidak semua orang siap untuk dikomen seperti itu. Ini pertanyaan dari Mbak Caroline gitu ya. Mas, kita selama kuliah pasti pernah stres. Kapan kita tahu Mas kalau stres tersebut sudah tidak sehat gitu? Oke, jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya misalnya gangguan psikologi gitu ya, atau disorder. Untuk sampai di tahap gangguan psikologi atau disorder itu biasanya kita perlu ngecek ke dalam, yang di psikologi istilahnya namanya adalah diagnostic statistical manual. Jadi itu yang dipakai psikolog dan psikiater di Amerika, yang juga dipakai di Indonesia juga gitu kan. Kita gunakan itu untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan gitu kan. Apakah suatu perilaku itu sudah sampai tahap gangguan atau tidak? Apakah suatu perilaku itu sudah disorder atau belum gitu kan? Apakah sudah sakit atau tidak gitu kan? Nah, tapi apapun itu sebelum ke arah sana, kita selalu istilahkan dengan istilah kecenderungan gitu ya. Cenderung stres, cenderung depresi, cenderung apa gitu kan. Nah, tapi kalau sudah gangguan depresi, gangguan stres, maka benar-benar harus segera ditangani gitu. Nah, makanya penting ya kalau kita ditanyain seperti ini, kalau saya gitu ya psikolog ditanyain seperti yang ditanya oleh Mbak Caroline ini, eh, untuk bisa mengidentifikasi seseorang masih dalam tahap normal atau masih dalam tahap kecenderungan atau bahkan sudah tidak sehat atau gangguan gitu, maka saya perlu mengulik secara utuh cerita di dalam dirinya seseorang klien gitu ya, karena untuk bisa tahu gitu kan, ini nggak kayak kita ngobrol sama orang lain terus kita bilang oh dia ini kayak gini kayak gitu, itu kan sangat sempit sekali gitu ya cara menyimpulkannya. Artinya kita baru kenal seseorang barusan 2 menit 3 menit tapi kita langsung nyimpulin sesuatu karena kata sosmed gini, karena kata ini kayak gitu. Jadi kita tidak punya validasi yang objektif untuk itu. Nah, kalau kami di keilmuan psikologi, khususnya saya atau teman-teman psikolog lainnya, kami akan mencoba menggali dulu. Kira-kira ini sejauh mana gitu kan? Kira-kira apakah ini konsisten? Apakah ini hanya muncul karena ada sesuatu hal saja atau ini selalu terjadi? Gitu kan. Kalau tadi bilang selama kuliah lah, selama kuliah itu saat seperti apa aja? Saat mau ujian aja, atau saat mau presentasi aja, atau saat mau ngumpulin tugas aja, atau semuanya kita stres gitu kan. Nah, ini ada apa? Itu harus dicek gitu kan. Nah, nggak cuma tentang kondisi saat kuliah, kadang psikolog juga akan bekerja dengan highlight atau mengulik, menggali gitu kan, informasi-informasi sejak kamu itu lahir sampai sekarang gitu kan. Kenapa? Karena kita mau melihat konsistensi benang merahnya di mana gitu kan. Apakah perilaku yang kita munculkan gitu kan, bentuk decision making atau hal-hal yang memicu stres itu apakah juga terjadi sebelum-sebelumnya? Apakah itu terjadi karena pengaruh lingkungan sekitar atau murni karena keputusan yang kita ambil sendiri? Nah, itu yang kita coba gali dulu nih biasanya kayak gitu. Nah, dan itu bisa kalian coba nanti saat
kalian menggunakan produk dari Berbina di konseling bersama psikolog tentunya. Karena kita udah lebih dari 30 menit ini, jadi nggak apa, kita coba-coba jawab dulu sebentar ya, sampai ke bawah. Eh, yang pasti gini, kalau buat Mbak Caroline, tipsnya adalah eh, ketika kita tahu kita tidak seperti biasanya, ketika kita tahu kita lebih banyak marah-marahnya daripada sebelumnya, ketika kita tahu kita lebih banyak enggak senyumnya daripada biasanya, nah artinya kita sudah mulai berubah dari kondisi yang normalnya. Nah, makanya saya bilang sediakan waktu buat siapapun di antara teman-teman semua yang nonton, termasuk Mbak Caroline, sediakan waktu untuk recognize yourself. Untuk kita tahu itu kita tuh orang kayak gimana sih, kayak gitu. Kadang orang itu saking sibuknya, saking sibuk kuliah, senengnya kerja, kemudian apa ya, suka jalan-jalan sama pacarnya, sama cowoknya, nonton semuanya. Kita lupa bahwa kita itu nggak tahu kita itu siapa gitu kan, kita ini orangnya seperti apa sih gitu kan. Karena kita yang kita tahu adalah kenyamanan, kenyamanan, dan kenyamanan. Kalau nggak nyaman maka kita nggak mau, kalau nyaman kita terus ya. Selalu seperti itu. Maka jadinya kita kurang punya waktu untuk mengenal diri kita. Maka coba kenalilah dirimu. Kalau sudah kenal gitu kan, maka kita akan tahu, oh ini kayaknya aku mulai nggak sesuai kayak biasanya nih. Biasanya aku bisa konsen kalau ngerjain kerjaan tugas kantor atau kuliah gitu kan, tapi sekarang jadi perlu sekitar 30 menit untuk bisa konsen dulu. Nah ini ada sesuatu berarti kayak gitu kan. Biasanya aku tuh tidur itu jam 9 langsung tidur. Sekarang itu kalau mau tidur jam 9, tiba-tiba aku harus baca-baca scrolling sosmed dulu sampai tiba-tiba jam 11 gitu kan. Dan ini berlangsung sekian minggu lah. Berarti ada unsur perubahan perilaku dan juga ada unsur apa namanya, waktu itu maksudnya gini, perubahan perilaku ini tuh berlangsung berapa lama, itu kalian harus coba cek ke dalam diri kalian, berubah daripada biasanya enggak. Nah itu pertanyaan pertama. Apakah yang kedua, sekarang perubahan yang tidak bagus ini atau menurut kamu stres ini tadi, itu apakah sudah beberapa hari dan itu rutin. Nah itu kedua. Lalu ketiga adalah coba cek apakah setiap perubahan perilaku yang negatif itu tuh disebabkan oleh hal yang sama. Nah, itu akan memudahkan kamu untuk mengetahui apakah ini sudah tidak sehat atau belum gitu, atau ini sudah sehat atau tidak sehat gitu kan. Nah, itu coba dicek. Lalu intinya gini, stres itu adalah bagian dari diri manusia. Jadi, selama itu secukupnya, maka itu sehat. Tapi jika lebih dari itu, maka menjadi tidak sehat. Nah, itu tadi, taunya gimana, cukup atau tidak ini. Dari itu, maka kita harus sering meluangkan waktu untuk mengenal diri kita. Kalau nggak bisa, kalau belum bisa, kalau nggak punya waktu, maka jangan berpikir sendiri, jangan dipikir sendiri, jangan merasa kamu bisa menyelesaikan semua sendiri. Maka perlu untuk bisa ngobrol sama orang yang kamu percaya, ngobrol sama orang yang nyaman, kamu ajak obrol. Atau gunakanlah eh, jasa seorang profesional atau psikolog dalam hal ini, atau psikiater gitu, untuk kamu bisa memperoleh perspektif objektif tentang diri kamu seperti apa gitu. Jadi dicoba dulu buat Mbak Caroline, mudah-mudahan bisa kejawab ya yang dikhawatirkan sejauh ini. Intinya eh, kamu perlu coba 3 hal tadi itu. Jadi tiga-tiga ternyata kamu sudah temukan dan ternyata tidak seharusnya terjadi, maka kamu perlu berkonsultasi sama profesional atau orang lain yang memahami kamu dan kamu bisa dengar tentang solusinya dari mereka. Ini kebetulan banyak sekali pertanyaan menarik, tapi sayang untuk jadi jawab ya. Ini untuk Mbak Health Explorer, em, ceritanya sebenarnya menarik ya, tapi kita tahu banyak pertanyaan yang lain nih. Dan nggak apa, aku coba tanya jawab yang Mbak Desya Nuris dulu ya. Kenapa ya kadang suka banget kumpul sama orang banyak, tapi kadang juga suka sendiri aja. Tadi udah kejawab sebenarnya tadi di awal ya Mbak Desya Nuris ya. Itu tadi kenyamanan itu tadi ya. Eh, Lagi pingin sama kumpul sama orang lain apa enggak? Lagi pingin sendiri apa enggak? Jenuh atau tidak?
lagi banyak pikiran apa enggak gitu. Kalau lagi banyak pikiran kadang-kadang kita lebih suka sendiri, atau mungkin kalau kita lagi butuh interaksi sama orang maka kita jadinya pengen kumpul-kumpul sama orang, kita pengen dengar keceriaan orang sehingga kita bisa terafiliasi, terinfluence sama situasi semenyenangkan itu. Itu tadi, apakah kita tipikal orang yang membangun motivasi itu dari dalam diri sendiri, atau kita butuh orang lain untuk memotivasi diri kita. Nah, kadang kalau orang-orang yang lebih suka gitu kan termotivasi dari orang lain, dia akan lebih sering kumpul sama teman-temannya sehingga dia bisa lebih semangat setiap harinya. Dan buat beberapa orang itu kayak mau ngerjain skripsi itu kadang-kadang malah ada orang-orang yang suka sendirian gitu, karena lebih tenang, lebih nyaman, lebih bisa fokus gitu kan. Nah, itu yang membedakan gitu kan. Kenapa iya kok seperti itu ya? Itu tadi, karena setiap orang punya karakteristiknya yang masing-masing, sehingga kalau karakteristiknya orang ini memang lebih suka kumpul sama orang lain, ya memang dia cenderung ke sana, karena itu yang bikin dia jadi lebih apa ya, motivational gitu tiap hari gitu ya, lebih bisa semangat tiap hari. Terus kemudian kalau suka sendiri itu tadi, karena kadang udah terlalu sering berinteraksi sama orang sehingga jenuh. Ya, untuk mendetoksnya kita kadang lebih suka sendiri aja kayak gitu ya. Ini ada kan kadang tetangga di sini main bareng malah nggak senyum Mas. Dah. Ini tadi saya bilang kita punya keinginan untuk berinteraksi sama orang dengan karakteristik tertentu, tapi kita lupa bukan cuma kita pengennya, tapi orang juga punya mereka pengennya kayak gitu kan. Jadi saya bilang tadi, ini bersifat dua arah. Kalau kita lagi nggak punya problem gitu kan dengan orang lain, kita senyumin orang itu dan kita mau senyumin orang itu. Tapi kan bisa jadi sebaliknya yang terjadi. Tetangga kita lagi ada masalah sehingga ketika kita senyumin dia nggak senyumin balik. Nah, cara berpikir itu yang harus apa keep on your mind gitu ya, harus harus tetap dijaga, karena itu yang bikin kita jadi mengurangi negativistik dalam diri kita, overthinking kita gitu, bahwa kita itu punya perspektif, tapi orang lain juga punya perspektif. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya jadi orang lain belum tentu suka. Kita lakukan sesuatu, orang lain belum tentu mau merespon. Karena mungkin orang lain juga punya masalah gitu. Jadi coba seperti itu. Jadi mudah-mudahan eh, bisa membuat kita jadi lebih tenang gitu kan. Oh ya wajar orang lain kayak gitu. Mungkin dia lagi ada masalah di keluarganya. Jadi tetangga kita waktu kita senyumin nggak senyum balik kayak gitu ya itu. Eh, Mas Jamal, tapi pas sendiri nggak kesepian ya gitu. Ada orang yang nggak kesepian gitu, tapi kalau Mbak Dasyun saya nggak tahu ya. Yang pasti ada orang kalau sendirian malah nggak kesepian gitu kan, karena dia punya cara buat bisa ngidupin suasananya, bikin dia semangat gitu. Yang saya bilang tadi, ada orang kalau kita di semester akhir ya, ada orang yang kalau ngerjain skripsi itu harus bareng-bareng sama teman-teman ngerjain skripsi bareng di kafe gitu segala macam, atau di perpustakaan. Tapi ada juga orang yang nggak suka, malah enak sendirian dan itu malah lebih cepat. Kita lihat aja dengan kalau kita mau lulus itu ya, udah menjelang tanggal wisuda, tanggal pengumpulan yudisium gitu ya, masih kan udah kelihatan. Oh ternyata orang ini tuh meskipun sendirian lebih kenceng daripada yang sama teman-temannya, atau oh yang sama teman-temannya lebih kenceng daripada yang sendirian. Nah, itu kan ya based on kenyamanan masing-masing gitu ya. Jadi ada gitu kan, ketika orang sendirian malah nggak terasa kesepian gitu, ada. Artinya feeling loneliness itu tinggal bagaimana cara kita mengkonsepsi, cara kita berpikir, dan cara kita merasakan. Gitu. Nah ini, kalau Mbak Desi katanya kalau pas lagi pengen ramen terus nggak ada teman berasa jadi orang paling menyedihkan di seluruh dunia. Iya, bisa jadi juga kayak gitu. Jadi ketika sudah merasa sendirian, meskipun kemarin-kemarin sendirian tapi nggak kesepian, terus kita tiba-tiba sekarang menjadi merasa paling sepi, paling sedih gitu kan. Artinya kita harus menyeimbangkan itu. Berarti harus mulai buat main sama teman, atau mulai coba berinteraksi secara online kan sama orang lain yang mungkin itu di kita berada di dunia yang sebenarnya sangat helpful gitu ya. Maksudnya eh,
media digital itu sangat banyak dan kita bisa coba semuanya. Kalau kita pas mau ngajak teman keluar ternyata kita medianya nggak bisa, kita lagi ngerasa kok gitu banget segala macam, ngerasa baper. Nah, jangan lupa kita punya media lainnya gitu kan. Bisa telepon, bisa video call gitu kan. Atau kita bisa ketemu sama komunitas yang lain. Tergantung bagaimana cara kita tuh sekreatif mungkin buat cari cara untuk menghidupkan suasana yang kita alami gitu kan. Oke, kita sudah 23 menit ya guys. Karena berarti berbinar Here's to You itu biasanya 30 menit. Nah, berhubung ini seru banget gitu ya. Dan ternyata kita sudah lebih dari 30 menit dan nggak apa-apa. Kenapa? Karena tujuan awal dari adanya berarti atau berbinar Here's to You atau live TikTok dari PT Berbinar Insight Indonesia ini adalah untuk bisa menginspirasi teman-teman semuanya tentang kondisi yang kebetulan serupa yang kalian alami itu, sehingga bisa orang lain yang punya pengalaman serupa bisa, oh kayak gini ya, oh kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi aku nggak sendiri ya, ternyata ada orang lain juga ngerasain yang sama kayak aku alamin ya, kayak gitu. Kita bertujuan ke sana, kita sangat positif. Jadi buat kalian yang tertarik buat dengerin semua konten-konten berbinar atau pakai produk berbinar, langsung aja datang ke sosmednya berbinar, ke websitenya berbinar di berbinar.in, ke TikTok, ke Instagram, coba ke WA berbinar bisnis gitu ya, atau ke berbagai sosmednya berbinar, di Telegram juga ada. Ketik di Linktree atau kalian mau tanya-tanya sama adminnya dulu boleh banget karena kita sangat helpful. Kita punya tagline namanya adalah selalu ada buat kamu. Jadi kita akan sesuaikan apa yang kamu butuhkan dengan kemampuan yang kalian bisa punyai kayak gitu. Jadi kita akan sangat membantu kalian meskipun kami adalah sebuah perusahaan yang full of profit, tapi kami juga sadar bahwa kita hidup di dunia yang belum tentu semua orang mampu membayar untuk jasa-jasa yang dengan harga-harga yang tertentu gitu. Maka kami akan sangat mendengarkan jika kalian membutuhkan bantuan tertentu tapi kalian belum cukup secara finansial. Caranya gimana? Langsung cek langsung di sosmednya berbinar, ke website berbinar. Dan kita akan ketemu lagi di edisi yang berikutnya di minggu depan gitu ya, di hari yang sama, di hari Minggu, dan tentunya tetap jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Buat kalian yang suka sama acara ini jangan lupa share buat ke teman-teman lainnya, follow terus Instagram dan TikToknya berbinar, pantengin terus websitenya berbinar, jangan lupa share, like, dan segala macam. Dan buat kalian yang kelewatan topik hari ini yang seru banget ini, kalian bisa tonton lagi di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insight Indonesia. Kemarin kita juga habis ada acara yang kita juga post gitu ya, live-nya dari acara ACE, Active Campaign Empowerment gitu ya. Itu apa sih gitu ya? Nah, cek langsung di YouTube-nya Berbinar, sekalian nonton acara ini biar teman-teman kalian juga bisa terinspirasi juga. Dari saya selamat malam, sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih semuanya yang masih hadir, saya mau sebutin satu-satu. Terima kasih Mbak Halvesper, Mas Eja, Mbak Dasya Nuris, Mbak Caroline Anda, ada Mbak Zona, ada Mbak Intan PKP, ada Mbak Risa .rost, ada Mbak Put dan Mbak Irena. Semuanya udah komen, ada Mas Jamal, ada Mas Eja, Mbak Neasworld, Mbak Half Explorer gitu ya. Semuanya terima kasih banyak. Seru banget kita bisa berada di lingkungan yang positif seperti hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman yang nonton juga bisa dapat manfaatnya juga. Selamat malam, selamat istirahat. See you. Selalu ada buat kamu.